Shalom, pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya.
baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk cintanya Tuhan yang gak pernah habis akan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang di hadapan-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini tubuh jiwa roh kami. Kami mau persembahkan hanya untuk Tuhan. Pagi ini ya Bapa, kami mau senangkan hatinya Engkau saja. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah setiap kami. Dan jangan ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau duduk diam Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Makasih Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah di Pondok Aren. Kami bersyukur Tuhan baik, sangat baik. Yang sangat mengasihi kami. Ketika kami berdosa, Tuhan angkat kami kembali. Menjadi anak-Mu, diampuni. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Ketika ada pencobaan, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan berikan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Karena segala perkara kami dapat tangguh di dalam Kristus. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih pengurapan-Mu pagi ini. Terima kasih hati kami sudah dipulihkan oleh Tuhan, oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih. Karena itu kami angkat tangan kami menyembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan yang berkuasa. Yang hidup dalam kehidupan kami, yang senantiasa Roh Kudus memimpin hidup kami. Menjadi kami boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Itulah kerinduan kami supaya jemaat ini tahun demi tahun, hari lepas hari, di dalam kehidupan gereja. Allah sudah banyak mengerjakan hal yang besar untuk gereja ini, untuk pribadi kami masing-masing. Karena itu patut kami bersyukur. Bapak, kami berdoa untuk pemerintah kami, Indonesia. Tuhan, Kau berkati presiden, wakilnya, dan jajarannya supaya mereka takut akan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, Pak Niko, Pak Beni, Pak Sunare sebagai gembala kami, dan keluarga mereka masing-masing diberkati berlimpah-limpah. Kami bersyukur. Kami mau masuk ke dalam pujian penyembahan. Biarlah kami berikan hati kami, hidup kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapak. Biarlah hati kami fokus kepada Tuhan. Pikiran kami yang kami singkirkan dalam nama Yesus.
Kami tolak segala roh-roh jahat, roh kegelapan yang mencoba mengganggu kami, mengintimidasi. Kami patahkan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Yang keluar dalam nama hidup kami. Dan kami izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kami. Kami percaya jemaat-Mu yang sakit sudah disembuhkan. Diberikan iman, pengharapan, dan kekuatan bersama firman Tuhan yang disampaikan Pak Andre mengubah pola pikir kami, cara pandang kami melalui kebenaran firman Tuhan. Jiwa kami dipuaskan dan roh kami dikuatkan sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang rindu hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, Yesus, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa kepadamu Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
Hanya yang terbaik yang kami mau persembahkan Tuhan. Hanya untuk-Mu Yesus. Hanya bagimu. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan akan pernah kami bawa. Kami persembahkan yang harum untuk-Mu Yesus, yang terbaik dari kami. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Bagimu Yesus, bagimu Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari semua sembah Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami Yesus. Kami persembahkan hanya untuk-Mu. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak. Terima pujian kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Setiap kami Tuhan, setiap kami Mari lebih lagi sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Mari bangun rohmu pagi hari ini. Haleluya, haleluya,
kuasa yang tak terbatas. Amin. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di jemaat Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Biar pagi siang hari ini Tuhan, biar yang sakit, biar yang lemah hari ini menerima mukjizat dan disembuhkan dalam nama Yesus. Biar yang berbeban berat ya Tuhan Engkau lepaskan. Biar yang pagi hari ini datang dengan berputus asa, Tuhan Engkau hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan yang bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati semuanya. Aminnya lemes banget. Amin. Haleluya. Kita mau lompat buat Tuhan lebih lagi. Amin. Mari memusik Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serahkan musuhmu
Tuhan Yesus. Allah bangkit bersorak. Katakan. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan di atas kepala. Allah bangkit. Tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Say, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi buat Tuhan. Lebih lagi, amin. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yesus, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Thank you God, thank you God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita Tuhan karena-Mu. Terima kasih Tuhan boleh berkenan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Kami mau cuman hatinya Tuhan yang disenangkan pagi siang hari ini. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan dengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat setiap kami, menjadi pengharapan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Shanda karala baya syakarala baya syakarala bayarala 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 bayarala. Syara karala bayarala 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 bayarala. Kirala baya syakarala bayarala 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 bayarala. Shanda karala baya syakarala baya shanarala bo. Hina bayarala baya shane. Terima kasih Bapa. Hina bayarala bo. Hina baya shane. Hina bayarala bo. Haleluya. 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 Hirala baya shanda yarala bo. Hirala baya takarala bayarala 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 bayarala. Shandarala bayarala 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 baya shandarala. Shanakarala baya shandarala bayarala baya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Amin. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu
bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu yang tak berubah. Terima kasih atas firman-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan itu tidak bisa digagalkan, Tuhan. Sekali Kau bilang ya, akan tetap ya. Sekali Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, secara pribadi Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus, secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Biar kami boleh merasakan firman-Mu, biar kami boleh merasakan Kau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi di tempat ini Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan Yesus. Karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini berkata, amin. Terima kasih Mbak Sisil dan tim. Shalom semua. Nah, puji Tuhan, banyak hal yang saya alami akhir-akhir ini dan kalau saya ceritakan satu-satu bakalan luar biasa banyak. Tapi semuanya Tuhan dimuliakan. Nah, tema kali ini boleh langsung dinyalakan saja PowerPoint-nya. Seperti biasa Bapak Ibu, saya menyiapkan ini supaya Bapak Ibu tidak perlu melihat handphone atau melihat Alkitab. Karena saya sudah tampilkan di sini semua ayat-ayatnya. Kenapa? Karena begitu kita skip sedikit, akan lewat tuh. Tadi soal apa ya gitu. Jadi seperti biasa mohon handphone, Alkitab bisa ditutup saja. Saya sudah siapkan di sini. Tema kita bulan ini adalah integritas firman Tuhan.
Tadinya waktu saya dengar Om Sunardi khotbah minggu lalu, integritas pribadi. Saya pikirnya begitu pertama. Ada yang tahu integritas itu apa? Integritas adalah apa yang dipikirkan, apa yang dalam hati, dan apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang dilakukan. Amin? Kalau kita bilang, ya besok saya datang, maka besok saya akan datang. Ya Kak, besok saya cool. Maka besok saya akan, amin. Saya nggak menyinggung itu di tempat lain ya. Di sini sih nggak ada. Tapi yang tempat lain lagi di sini. Nah, ada lagi kalau misalkan, Kak, Pak, titip salam ya buat semua jemaat Pondok Aren. Titip salam ya. Jawaban Bapak Ibu apa? Saya agak bingung tuh jawabnya. Kalau saya bilang oke, berarti saya akan menyampaikan satu-satu tuh. Atau di depan mimbar dapat salam dari si Bapak itu gitu. Karena terkait dengan integritas. Apa yang kita katakan harus sesuai, harus dilakukan. Banyak hal, hari Sabtu kita tenis nih. Ini teman-teman tenis saya. Ya oke, kita main tenis. Sebisa mungkin saya akan datang. Kalau nggak datang, minimal saya akan usaha supaya mereka menerima alasan saya. Kalau mereka nggak nerima, saya harus datang tetap. Karena seperti kita terperangkap kalau dia misalnya bilang kan, kita terperangkap oleh kata-kata kita sendiri. Kita harus memohon katanya, memohon supaya dilepaskan dari perangkap itu oleh yang kita janjikan tadi. Makanya Bapak Ibu jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dipenuhin. Amin. Anda anak kecil, besok kita ke mana? Besok kita ke Dufan ya nak. Wih, udah seneng gitu ya. Terus habis itu besoknya bapaknya ada rapat penting. Terus anaknya, nak maaf ya, papa ada rapat penting. Aduh langsung, padahal dia udah cerita ke teman-temannya, aku mau ke Dufan. Dia udah siapin baju bagus, aku mau pakai ini ya. Aku mau pakai sepatu yang ini, aduh senengnya gitu. Tapi begitu hari H, nak maaf ya, bapak ada rapat penting nih, kantor. Pergi, terus anaknya kecewa. Nah itu awal mula dari, kok jadi kasih bapak? Kok jadi hati bapak? Nah intinya adalah apa yang dipikirkan, apa yang di dalam hati, dan apa yang diucapkan itu dan apa yang dilakukan itu sama. Tidak ada bedanya. Kemarin yang datang banyak nggak? Banyak, tapi biasanya kita kalau di kantor itu harus terukur, banyaknya itu seberapa. Anyway, itu adalah yang saya pikirkan tadinya, integritas pribadi. Tapi ternyata Om Sunardi membahas tentang integritas firman Tuhan. Kalau kita diminta berintegritas, kira-kira nih Bapak Ibu, Tuhan dengan firman-Nya integritas nggak? Pasti. Kalau kita aja diminta, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, iya nggak? Ya dan amin. Itu nggak bisa digagalkan. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu nggak bisa digagalkan. Langsung aja, subtemanya adalah janji Tuhan tak pernah gagal. Kita lanjut. Jadi menangkap ya Bapak Ibu, tema kita kali ini adalah integritas firman Tuhan, bukan integritas kita. Temanya loh, temanya integritas firman Tuhan. Kita mau belajar seberapa benar firman Tuhan itu. Kita tuh harus percaya atau enggak sama firman Tuhan. Kalau kita bilang firman Tuhan itu berintegritas, artinya kita harus melandaskan hidup kita sama firman Tuhan. Saya akan cerita, lanjut aja. Next, ada 3 hal. Di Mazmur 119 ayat 89 dibilang gini, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ditambah lagi Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Firman Tuhan itu kekal. Saya kemarin coba-coba browsing ya, itu banyak banget ternyata.
firman Tuhan tetap berintegritas. Artinya ketika Tuhan bilang iya, dia akan lakukan. Ketika Tuhan bilang akhir zaman akan ada banyak banyak orang yang jahat, lebih jahat lagi. Orang baik akan lebih baik. Itu akan terjadi. Dan kita nggak bisa berpikir, oh nanti bakalan lebih baik dari kemarin. Karena firman Tuhan bilang, akhir zaman akan ada lebih banyak lagi orang jahat. Nah, di sini saya tulis, ada 3 hal. Firman Tuhan, fakta, dan asumsi. Ada 3. Kalau asumsi itu belum tentu kenyataan. Asumsi itu yang kita pakai untuk menganalisa sesuatu. Kita berasumsikan dulu nih. Kita berasumsi ada kebocoran di sana. Setelah dapat asumsi, baru kita melakukan analisa. Kita harus mengecek fakta dan data. Itu asumsi. Asumsi itu bisa benar, bisa bagus. Kalau dipergunakan dengan baik. Yang tingkat selanjutnya adalah fakta. Fakta ini adalah kenyataan, tapi tidak selalu permanen. Amin nggak? Fakta ini kenyataan tapi tidak selalu permanen, bisa berubah. Hari ini saya menderita divonis dokter, besoknya ada mujizat Tuhan, sembuh. Tidak selalu permanen. Hari ini saya nggak bisa makan, puji Tuhan. Dapat makanan aja tuh. Hari ini kenyataan saya nggak punya duit, katanya. Tapi Tuhan pelihara tuh. Jadi fakta itu tidak selalu tetap bisa berubah. Ada banyak hal fakta yang kenyataan tapi tidak permanen, bisa berubah. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini permanen, kekal selamanya. Amin. Firman Tuhan ini kekal, permanen. Contohnya apa? Contohnya faktanya adalah Bapak Ibu misalkan, dokter bilang kamu sudah tinggal setahun lagi lah. Itu juga kalau udah berusaha minum sana sini, udah nggak bisa. Itu kenyataan. Tapi firman Tuhan bilang banyak ya. Misalkan aja, sukacita adalah obat yang manjur. Bersukacitalah, bergembiralah. Itu adalah obat yang manjur. Itu kita pegang. Yang mana kita akan pegang? Kenyataan atau firman Tuhan? Kenyataan atau firman Tuhan? Nanti saya akan bahas di situ. Ada beberapa hal yang menjadi tembok, tapi saya nggak akan bahas itu. Nah, kalau misalkan ada kenyataan, ada asumsi, ada firman Tuhan, yang kita pegang apa? Firman Tuhan. Kita harus selalu pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah permanen. Ya dan amin. Sekalipun tahun ini COVID banyak dan dibilang, tahun lalu ya, misalkan tahun ini adalah tahun yang susah, berat. Kenyataannya secara data membuktikan akan banyak tingkat pengangguran bertambah. Dan tahun 2033 atau mendekati akhir zaman akan ada banyak kesulitan. Firman Tuhannya apa? Aku akan menyertai kamu dan kamu tidak akan kekurangan. Anak cucumu tidak akan meminta-minta dan kamu akan dipelihara sama Tuhan. Mana yang akan kita pegang? Firman Tuhan. Itu bedanya antara fakta dan firman Tuhan. Firman Tuhan kekal. Makanya kita harus pegang firman Tuhan, jangan kenyataan. Nah, sebetulnya ada di bawah satu lagi nih level. Ini kan levelnya lebih tinggi firman Tuhan daripada fakta. Fakta lebih tinggi daripada asumsi. Nah, ada lebih rendah lagi dari asumsi, apa? Gosip. Jadi jangan menggosip, Bapak Ibu. Gosip itu tingkatannya paling rendah. Tapi ada lagi loh yang berbahaya. Apa itu? Yang berbahaya ya. Kalau gosip berbohong itu pasti tahu, itu bohong. Tapi yang paling bahaya adalah setengah kebenaran. Tahu nggak kenapa? Iblis pakai itu untuk menipu daya. Iblis pakai setengah kebenaran
untuk menyimpang sedikit dari jalan kita. Itu bahaya. Itu bahaya. Saya nggak akan bahas itu, saya akan tetap secara course-nya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, integritas. Kita harus pegang firman Tuhan sebagai pondasi hidup kita. Next. Jadi kalau yang tadi itu sudah saya jelaskan antara tiga itu. Mana yang harus kita pegang? Asumsi, fakta, kenyataan, atau firman Tuhan? Firman Tuhan, atau gosip? Gosip kita pegang, enggak kan? Oh, kata orang kamu jelek loh. Ih, kata orang bajumu enggak bagus itu. Ih, bajumu jelek itu gitu. Terus, kata orang firmannya jelek. Kata orang gitu. Kata orang. Itu banyak ya yang kita harus kita terima. Walaupun itu tidak sesuai kenyataan ataupun sesuai kenyataan. Tapi yang harus kita selalu pegang adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi, saya pertama ke Jakarta, saya tuh nggak pernah mimpi bisa kerja di Jakarta. Dulu dari Pontianak, ada yang tahu Pontianak kan? Kalimantan Barat, kota kecil gitu ya. Kota kecil nggak pernah ngeh kalau bisa kuliah di Jogja, terus habis itu kerja di Jakarta. Begitu pertama kali ke Jakarta, lihat gedungnya tinggi-tinggi, tinggi banget gitu. Saya diajak jalan-jalan sama orang yang udah kerja di sini. Tinggi banget, sampai di mobil tuh nggak bisa lihat gitu. Di kaca tuh nggak bisa lihat, tinggi banget gitu. Nah, kita tuh hanya lihat tingginya aja, tapi kita nggak lihat pondasinya. Yang menentukan gedung tinggi atau enggak, itu adalah pondasinya. Kita nggak lihat tuh pondasinya. Sama seperti hidup kita. Kita tuh seperti pohon. Seberapa tinggi kita, itu yang menentukan adalah pondasinya. Next, ini ada cerita. Nah, saya baru mulai firmannya, tadi selingan. Ini saya baru mulai firmannya, yaitu 1 Raja-Raja 20. Ini ceritanya, ini saya nggak akan baca semua, saya akan cerita aja. Ceritanya Israel itu dikepung 32 raja-raja. Kenapa Raja Aram ini mengepung Israel sampai mengumpulkan 32 raja-raja? Kenapa? Karena setiap kali Raja Aram maju sama melawan Israel, dia kalah. Setiap kali maju, dia kalah. Setiap kali maju, kalah. Kalah terus. Dia bingung kan. Ini ada yang salah nih. Ya udah kita kumpulkan aja 32 raja-raja. Begitu dikumpulkan, kita harusnya bisa dengan 185 tentara, kita harusnya bisa mengalahkan Israel yang saat itu hanya sekitar 1000-an. Kita harusnya bisa. Masa nggak bisa? Tapi dia nggak tahu, dia lupa janji Tuhan kepada Daud bahwa kerajaannya akan dikokohkan. Itu covenant, itu holy covenant-nya si kerajaannya Daud. Sampai akhirnya kerajaannya akan dikokohkan. Sampai hari ini, Bapak Ibu pernah lihat penemu handphone yang Bapak Ibu pakai, itu penemunya siapa? Itu penemunya itu orang Israel. Dan banyak orang Israel itu dapat Nobel. Kalau Bapak Ibu searching, itu Nobel yang diterima oleh bangsa Israel itu banyak. Sekitar Nobel kalau 100% itu 20% lah. Itu yang terima orang Israel. Jadi orang Israel itu nggak mau nyebut nama, tapi dia terima royalti aja. Dia terima royalti. Karena apa? Karena Tuhan masih menyertai bangsa ini. Janji Tuhan kepada Daud itu masih tetap. Kalau Tuhan bilang A, dia akan tetap A. Jadi kalau kita bilang Israel kan hanya negara, sekarang kan kita Israel rohani, enggak juga. Di sana Israel itu tetap bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Dari sejak Daud itu, Tuhan udah bilang, aku akan mengokohkan. Jadi sistem perbankan, sistem keamanan, sistem apa yang kita tahu sekarang, itu dipegang sebetulnya oleh bangsa Israel. Nah, kita nggak tahu aja. Anyway, ini poinnya ya, poin saya. Janji Tuhan tidak pernah bisa digagalkan. Apa yang Tuhan pernah janjikan ke Bapak Ibu, itu dipegang. Karena
ketika firman Tuhan sudah kita terima, itu akan terjadi. Nah, tadi saya cerita bangsa Israel dikepung 32 raja-raja. Hasilnya gimana kira-kira? Kita buka aja. Next. 1 Raja-Raja 20 ayat 23, dia bilang gini, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung katanya. Allah mereka Allah gunung. Karena sebelum 32 raja-raja dikumpulkan, mereka bertempurnya di gunung terus dan kalah. Terus pegawai Raja Aram bilang, Israel tuh kuat di gunung karena Allah mereka Allah gunung. Di darat gak ada Allah mereka, dia bilang gitu. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Dibilang gitu. Allah Israel, Allah gunung aja. Kalau kita serang daratan, habis mereka. Ayo, kita serang. Tapi mereka salah. 1 Raja-Raja 20 ayat 28 bilang, maka tampillah Abdialah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah daratan, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan menyerahkan seluruh kesulitan hidup Bapak Ibu, cobaan, ujian hidup, dalam tanganmu akan kuserahkan. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Apa yang Bapak Ibu alami, Tuhan akan serahkan itu ke dalam tanganmu. Karena supaya kita tahu bahwa Tuhan itu Allah. Ceritanya 32 raja-raja ini dikalahkan sama bangsa Israel. Dan mereka kalah. Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan di gunung, tapi di daratan, di dalam semua aspek kehidupan kita, Dia adalah Tuhan. Pastikan bahwa di dalam semua aspek hidup kita, Tuhan yang berkuasa. Dalam sebuah rumah, kalau kita ngasih ruang makannya aja, nggak ngasih semua sama Tuhan, ya yang Tuhan jaga itu aja. Tapi kalau semua aspek kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan jaga. Next. Tadi Tuhan bilang, hidup kita itu pasti akan melewati gunung dan lembah. Karena Dia adalah Allah gunung dan Allah lembah, saya cerita gini ya. Tuhan itu ketika kita senang, Dia ada atau enggak? Ada. Ketika kita dalam lembah, Dia ada atau enggak? Ada. Ketika kita mengalami sesuatu, tembok Yeriko, atau misalkan kita mengalami melawan Goliat, Dia ada atau enggak? Ada. Karena firman-Nya, aku akan menyertai kamu sampai senantiasa, sampai akhir zaman. Tuhan selalu menyertai kita. Pemeliharaannya sempurna. Tinggal Bapak Ibu percaya enggak? Petrus ketika dibilang kesini, Petrus dapat firman dari Tuhan Yesus. Cuman firmannya apa? Kesini nih. Dia langsung melangkahkan kakinya dan dia berjalan di atas air. Sebetulnya dia bukan berjalan di atas air, tapi dia berjalan di atas firman Tuhan. Dia bisa berjalan di atas air. Di atas fakta dia bisa berjalan. Karena apa? Firman Tuhan lebih tinggi daripada fakta. Dia berjalan karena ada firman yang dia terima. Dia ada firman yang dia terima. Ketika dia terima firman itu, baru dia klaim, yes Tuhan, aku kesana, aku berjalan. Tapi jangan gini ya Bapak Ibu. Misalkan ada mobil bagus nih di mana? Di depan. Terus kita tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, mobil ini menjadi milikku. Enggak. Jangan ya, itu jahat. Karena itu mengingini harta milik sesamamu. Jangan gitu. Intinya gini, kita harus terima firman dulu, kita terima firman, baru kita berjalan dari atas firman itu. Tapi firmannya apa? Itu harus kita terima.
Gimana cara dapatnya? Ya berdoa. Berdoa pasti Bapak Ibu akan merasakan, yes ini buat saya. Saya akan berjalan atas firman itu. Yes ini buat saya akan berjalan atas firman itu. Orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus, orang buta nih. Orang buta kan cuman dikasih apa? Tuhan Yesus tuh meludah di bawah. Tuh gitu kan. Sorry maaf. Gitu kan. Ini saya ada mengikuti. Terus Tuhan Yesus ngambil terus dioles-oleskan sama tanah. Bayangin kalau kita orang buta syukurnya nggak bisa lihat gitu. Tapi bisa dengar, itu apa itu gitu. Terus dioles-oleskan tanah. Tapi orang yang di sekitarnya lihat, ngapain tuh? Ludahnya dikasih ke matanya gitu. Terus kalau dia dengar orang buta tadi, dia dikasih firman. Firmannya apa? Firman Tuhan kepada orang buta itu apa? Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Nah orang buta ini punya pilihan. Ini bener gak sih? Terus di sekelilingnya, itu ludah loh, itu ludah. Gak mungkin sembuh. Tuh, udah dioleskin aja gak sembuh. Terus ada yang udah lakukan aja. Yang penting kan hal yang gampang dilakukan. Nah Bapak Ibu ada pilihan tuh, A atau B. Yang mana? Orang buta itu memilih yang B. Kenapa? Dia dapat firman. Nah ini yang saya ceritakan. Dia dapat firman, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Pastinya dia percaya bahwa Allah itu penyembuh. Makanya dia datang sama Tuhan. Ketika dia dapat firman, dia berjalan di atas firman itu. Ketika dia basuh, langsung terceliklah matanya. Kenapa dia bisa tercelik? Karena dia berjalan di atas firman dan dia melakukan. Kenapa Petrus tiba-tiba jatuh ke dalam air? Ada yang masih ingat? Terus sekalipun ya Bapak Ibu, kita jatuh pun Tuhan itu mengulurkan tangan. Menolong kita. Enggak, tuh syukurin tuh. Lu sih enggak percaya gitu. Gitu atau dia ngangkat. Ngangkat. Bukan tuh lu sih dosa sih lu. Udah enggak usah. Kamu enggak layak. Udah ditinggalin sama Tuhan. Gitu enggak? Enggak. Jatuh Petrus, dia tarik. Terus dia bilang, kenapa kamu tidak percaya? Itu kuncinya. Percaya mana kita? Fakta atau firman Tuhan? Amin. Next. Jadi di sini menceritakan bahwa hidup kita tuh ada gunung lembah. Tapi yang saya akan ceritakan lembah-lembah dalam hidup kita. Nah, yang pertama itu ada lembah Eskol. Ini Bapak Ibu pasti sudah pernah ngalamin lembah-lembah. Lembah kehidupan. Kalau yang opa-opa ini pasti sudah pernah. Ya kan? Kalau anak-anak mungkin belum. Atau ya paling lembah-lembah kecil lah. Tapi kalau kita yang sudah berumur, biasanya lembahnya dalam. Dalam. Kalau cerita ke anak cucu, jangan cerita kemenangan, jangan cerita yang baik-baik aja. Waktu di gunung kayak gini loh, pemandangannya bagus loh, ini gitu, masa jaya papa dulu kayak gini gitu. Jangan cerita masa jayanya terus. Cerita juga waktu di lembah. Bagaimana kita jatuh, diceritain aja. Dan bagaimana kita bisa bangkit, itu yang penting. Supaya kita yang muda-muda tuh ngerti, oh ada lembah ini yang opa, oma pernah alami, tapi mereka berhasil. Jadi ada lembah-lembah dalam hidup kita yang kita pasti alami. Nah ini saya akan ngasih, kayak saya akan ngasih bekal lah, untuk terutama yang muda-muda, kalau ngalamin lembah-lembah ini. Yang pertama, yang opa-oma juga ya, kan kita belum diangkat. Jadi kita masih dalam hidup ini, masih hidup dalam dunia ini. Jadi pasti kita akan ngalamin lembah-lembah ini. Apa aja lembahnya? Yang pertama, lembah Eskol. Lembah Eskol itu lembah pilihan. Tadi saya udah cerita sedikit. Ceritanya 12 pengintai sekarang. Di Bilangan 13 ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan stan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya.
juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Di sana tuh buahnya gede-gede. Bener, gede-gede. Bangsa Filistin itu buahnya gede dan tanahnya tanah yang subur dan buahnya gede-gede. Makanya dibawanya dua-dua. Dua orang. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Bahayanya kenapa? Faktanya begini. Mereka 10 pengintai salah nggak sebetulnya? Nggak salah-salah juga karena mereka memberikan fakta. Benar nggak? Faktanya buahnya besar-besar. Terus orangnya gede-gede, itu faktanya. Tapi yang salah dari mereka berasumsi. Berasumsi apa? Berasumsi, kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka nggak pegang apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan kepada mereka, kamu akan mengalahkan dan akan merebut tanah itu. Tapi dia lupa firman itu. Dia langsung lihat diri dia, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah aku bisa ke luar negeri. Nggak mungkin lah aku bisa kerja di sana. Di sana tuh, aduh orangnya hebat-hebat. Nggak mungkin aku di sini. Dari Pondok Aren, mana orang Bekasi kalau tanya Pondok Aren di mana nggak ada yang tahu gitu. Nggak mungkin lah. Perusahaannya gede-gede, aku dari orang yang nggak punya, nggak mungkin lah. Jadi Bapak Ibu ada dua pilihan. Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu sebagai belalang, atau melihat seperti Yosua dan Kaleb melihat. Ketika kita di lembah Eskol, kita lihat diri kita siapa? Apakah seperti belalang, atau seperti Yosua dan Kaleb? Ya, memang mereka besar, tapi Allahku lebih dahsyat. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, kesalahannya, mereka berasumsi bahwa orang-orang lain berkata seperti negatif seperti kepada mereka. Apa dia bilang? Demikian juga mereka terhadap kami. Mereka berasumsi, mereka lihat kami seperti belalang nih. Orang itu melihat aku nggak pinter-pinter amat, mereka orang-orang pinter semua, mereka orang-orang kaya semua, tertolak. Penolakan terjadi. Dan kita bilang, nggak usah lah aku kesana, aku malu, aku nggak mau. Itu seperti 10 pengintai. Nggak usah lah, aku malu, aku pasti nggak bisa, mereka orang-orang kaya, aku apalah aku ini, udahlah. Nggak bisa lah aku begini, aku dari keluarga hancur, mereka keluarganya baik-baik aja semua. Sudahlah, lupakan. Mana pilihan yang Bapak Ibu ambil? Tolong dikasih tahu anak cucunya bahwa mereka harus mengambil pilihan sesuai dengan firman Tuhan. Next. Setiap kita jatuh, itu pasti ada dua suara, benar? Setiap jatuh itu pasti ada dua suara. Kalau di film apa itu ya? Ada suara iblis, ada suara malaikat gitu. Nah, setiap kita jatuh itu ada dua suara yang menarik. Pertama adalah suara pertama itu. Ketika kita jatuh, aku nggak layak, aku nggak mau, aku dihukum nih, aku dihukum Tuhan nih, aku ditolak sama Tuhan, aku udah jatuh, aku nggak layak, Tuhan aku nggak layak. Terus sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur, aku begini aja. Akhirnya ya udah begitu aja. Itu bahaya. Bahaya. Ada teman saya cerita dulu, teman saya sampai bunuh diri. Ini kejadian nyata. Dan saya begitu mendengar, langsung kaget. Itu teman kom saya lah. Istilahnya dulu kalau bukan kom sih, pendalaman Alkitab di Pontianak. Begitu dengar, bunuh diri karena problem. Itu bahaya. Ada suara kedua. Suara kedua tuh dibilang gini, yuk sama Bapak. Enggak Tuhan, aku enggak layak. Siapa bilang kamu enggak layak? Aku udah layakkan kamu. Yuk bangkit lagi. Ayo bangkit lagi. Kita menghadap tahta kasih karunia. Tuhan pernah bilang enggak?
syarat-syarat menghadap Tuhan? Pernah bilang? Enggak pernah. Tuhan pernah bilang enggak syarat-syarat menghadap dia? Enggak pernah. Tuhan pernah bilang enggak, Tuhan aku mau mandi dulu, aku mau bersih-bersih dulu supaya aku bisa menghadap kamu. Enggak. Kondisimu aku peluk. Masih ingat anak yang hilang? Dari jauh anak yang hilang itu baunya kayak gimana? Dia makan makanan babi malah. Dia tidur sama babi. Baunya kayak gimana? Nggak mandi berhari-hari. Begitu lihat dari jauh, bapaknya langsung berlari. Memeluk. Memeluk coba Bapak Ibu. Masih kotor nggak? Masih. Dia peluk. Ya sini kita tak mandiin gitu. Ayolah anakku, ini aku. Kamu layak, kamu berharga, kamu berharga. Bangkit lagi, ayo bangkit lagi gitu. Banyak kalau Bapak Ibu baca berita di dunia ini, banyak banget bunuh diri. Banyak gak? Saya kemarin kaget ya, lihat bapaknya membunuh ibunya, terus membunuh anaknya, terus dia bunuh diri. Karena apa? Pinjol. Kasihan banget. Saya lihat dengan baca beritanya aja, atasnya judulnya, saya nggak tega lihat dalamnya. Prosesnya kayak gimana saya nggak tega loh. Ada lagi baca berita, bapaknya mengejar-ngejar, mengunci pintu, terus anak sama ibunya dibakar, terus dia membakar diri sendiri. Meninggal bertiga. Karena apa? Karena masalahnya terlalu berat. Nggak bisa ngasih susu, nggak bisa ngasih makan. Jadi ada dua suara yang kita dengar. Suara mana yang kita akan ambil? Suara yang bilang kamu nggak layak, kamu dosa-dosa aja, udah nasi udah menjadi bubur, sudah kamu pergi aja dari Tuhan. Udahlah kamu nggak gitu, jatuh, masa orang Kristen begitu gitu. Atau yang kedua, ayo nak bangkit lagi, kamu berharga. Ayo nak, aku peluk. Aku nggak layak, siapa bilang kamu nggak layak? Saya taruh di sini seperti Tuhan Yesus. Hari pertama Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri ke siapa? Selain yang Maria ya, Maria kan lihat ke kuburnya gitu, terus ketemu. Hari pertama kebangkitannya, Tuhan Yesus mendatangi dua murid yang nggak terkenal. Kenapa dia mendatangi dua murid yang nggak terkenal? Karena dua murid ini dia pergi ke Emmaus, ke kampung halamannya. Dia udah kecewa banget. Dia udah kecewa karena dia kaget, dia shock. Karena gurunya, Tuhannya dibunuh secara brutal atau kejam oleh bangsa Romawi. Oleh tua-tua Yahudi waktu itu. Dia langsung merasa kecewa, dia putus asa, dia kembali ke kampung halaman. Itu aja Tuhan datangin. Hari pertama kebangkitan harusnya dia datangin ke siapa? Bangsa Romawi lah, aku hidup nih, lihat nih gitu kan. Atau ketua-tua, nih aku hidup nih, lu nggak salah nih gitu. Enggak. Tuhan Yesus hari pertama dia datangi orang yang pergi ke Emmaus, yang kecewa, yang putus asa, dia datangin. Dia berjalan bersama-sama dia dengan mereka. Dia berjalan bersama-sama dengan mereka dan mereka akhirnya dikuatkan lagi dan mereka tahu itu Tuhan. Itu saya udah pernah bagikan. Jadi Tuhan itu seperti itu. Seperti bapak yang sayang sama anaknya. Bapak ibu, bapak-bapak sayang sama anaknya enggak? Banget. Ini Tuhan Yesus lebih lagi sayangnya. Bayangin, itu adalah firman Tuhan. Ketika Tuhan sudah berfirman, itu ya dan amin. Tuhan Yesus ketika dia berfirman, firman-Nya itu pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang kamu layak, berarti layak enggak? Layak, mau kita di gunung, mau kita di lembah, mau kita ngadapin Goliat, tembok Yeriko, kamu layak. Kalau Tuhan udah bilang kamu layak, kamu kudus, berarti sesungguhnya kita adalah kudus, kita adalah layak. Mana yang mau kita percayai? Tapi kan aku banyak dosa.
Itu fakta. Mana yang kita percayai? Perkataan Tuhan Yesus atau fakta? Tapi saya nggak bisa bilang gini ya, tapi jangan hidup di situ. Ya bangkitlah, ayo bangkit nak, bangkit sama Tuhan. Datang, nggak ada syarat kok datang ke Tuhan. Dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, datang sama Tuhan. Nggak ada syarat, tanpa syarat. Datang aja sama Tuhan. Jangan pakai suara yang satu. Kamu layak, kamu kudus. Yang selanjutnya. Nah, Yosua dan Kaleb, ini kita belajar nih. Ini kita masih di lembah pilihan. Yosua dan Kaleb, dia melihat fakta yang sama dengan 10 pengintai tadi. Tapi yang keluar dari mulut dia berbeda dari 10 pengintai tadi. Itu bedanya orang yang intim sama Tuhan sama orang yang nggak intim sama Tuhan. Yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari tindakannya itu berbeda. Orang yang intim sama Tuhan, dia akan tahu Tuhanku lebih dahsyat daripada masalahku. Tuhanku lebih dahsyat. Ini yang dialami. Benar mereka besar, tapi Allahku lebih dahsyat. Benar hutang banyak, tapi Allahku lebih dahsyat. Benar ada vonis dokter, tapi Allahku lebih dahsyat. Benar ada kengerian di depan saya, tapi Allahku lebih dahsyat. Pilih mana Bapak Ibu? Di lembah ini kita dihadapkan di banyak pilihan, terutama yang muda-muda. Bukan berarti oma-opa juga nggak ada pilihan, tetap mengalami pilihan. Tapi mana yang kita pilih? Fakta atau firman Tuhan? Firman Tuhan atau fakta? Jangan gosip, jangan asumsi yang kita ambil. Jangan apa kata orang yang kita ambil. Tapi firman Tuhan yang kita ambil. Karena setiap hari kita menghadapi banyak pilihan, ratusan pilihan yang kita nggak tahu. Next, yang kedua adalah lembah terbantin atau Elah. Ini lembah ketakutan. Ini ceritanya Daud sama Goliat. 1 Samuel 17 ayat 26. Ini lembah yang kedua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ngalamin lembah yang kedua ini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari orang Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini Goliat nih. Goliat itu dia bilang gini, ini katakannya begini lah ya, disingkatkan aja. Daripada kita bertempur dan banyak tentara kita mati, mendingan kasih jagoanmu di sini lawan aku. Kalau kamu menang, kami menyembah kamu. Kalau kamu menang, kami menang, kamu menyembah kami. Kalau kamu menang, kami menyembah kamu. Terus dikasih ketakutan begitu, si Saul takut atau enggak? Saul ini takut. Dia takut, Raja Saul ini takut. Kenapa? Karena roh Allah sudah lari daripadanya. Sebelum di pasal-pasal sebelumnya, ini roh Allah sudah lari daripada Saul. Saul sudah ditolak menjadi raja oleh Tuhan. Nah, ketika dia ngadapi kayak gitu, takut. Sama kita. Kalau kita nggak intim sama Tuhan, kita takut. Walaupun kita hafal banyak firman, tapi begitu ngadapi kayak gitu, takut. Kita akan ingat ketika ada orang yang intim sama Tuhan bilang seperti Daud, siapa ini orang yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Kalimat dari seorang bocah 19 tahun yang membawa kepada raja. Ini kalimat yang dilontarkan oleh orang yang intim sama Tuhan. Padahal orang Israel tahu nggak bahwa Tuhan menyertai mereka? Tahu. Tapi mereka nggak, kata-kata yang dilontarkan sama pasukannya beda sama yang dilontarkan sama Daud. Kuasanya tuh beda. Kalau kita intim sama Tuhan, kita tuh mengeluarkan firman, itu berkuasa. Beda sama orang yang nggak intim sama firman, sama Tuhan. Dia bilang Tuhan menyertai. Biasa aja gitu. Tapi begitu orang yang intim sama Tuhan, Bapak Ibu bisa rasain. Ketika dia bilang firman, oh ya gitu. Penuh kuasa.
Nah, itu yang membawa Daud kepada Raja Saul. Dibawalah, Raja, ada orang yang kasih tahu begini-begini. Itu benar loh. Kita nggak ngeh selama ini. Harusnya kan kita yang menang. Raja datang, panggil orang itu. Dari sekian banyak pasukan yang gagah berani, kenapa dia pilih Daud? Nah, kenapa dia pilih Daud? Karena Daud dengan kalimat firman Tuhan itu meyakinkan raja. Kalimatnya itu penuh kuasa. Dan Tuhan memberi beban itu kepada Daud, bocah 19 tahun untuk menghadapi Goliat. Kalau kita intim sama firman, apa yang kita ucapkan itu berkuasa. Jadi itu yang membawa Daud ke hadapan raja. Next. Jadi hidup intim sama Tuhan adalah gaya hidup, saya tulis gitu. Bukan keharusan. Karena kalau keharusan itu akan muncul 3 hal. Lupa, capek, dan berontak. Kalau kita mau baca firman Tuhan, kita tuh harus kayak makan gitu. Kita tuh harus ada kebutuhan. Kita tuh harus gaya hidup. Jadi kita baca firman Tuhan, bukan kayak keharusan aku harus baca 10 pasal. Kalau baca 10 pasal terus karena keharusan, ya jatuh-jatuhnya lupa, capek, berontak. Kayak anak kita lah, kalau dipaksa juga mereka akan lupa, capek, dan berontak. Nggak ingat malahan. Nah, umban dan batu tanpa Tuhan tidak ada artinya. Dengan Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Dengkul dan doa Bapak Ibu itu nggak ada artinya sebetulnya tanpa Tuhan. Tapi dengan Tuhan itu bisa mengubahkan kenyataan. Next, yang ketiga adalah lembah kekelaman. Ini yang terakhir, lembah kekelaman. Nah, kita tuh akan diperhadapkan ke lembah kekelaman. Atau dibilang lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut. Mazmur 23:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertamu, seperti aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah bayang-bayang maut, kalau lembah bayang-bayang maut, itu dibilang gini, Daud itu seperti berjalan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Dia berjalan, artinya nggak stay di situ. Ingat, dia berjalan dalam lembah kekelaman, artinya nggak stay. Daud nggak tinggal dalam lembah kekelaman, tapi dia berjalan. Ketika dia berjalan, dia tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta dia. Nah, dia bilang gini, kalau bayangan, itu kan lembah bayang-bayang maut. Kira-kira Bapak Ibu, bayangan itu lebih besar atau lebih kecil daripada yang aktualnya? Itu biasanya lebih besar. Terutama kalau di lembah. Itu bayangan tuh lebih besar. Itu kayak ditakut-takutin. Jadi sebetulnya bayangan ya harusnya nggak ada gitu. Bayangan tidak bisa melukai. Pak, saya ada kemarin orang meninggal ditabrak bayangan truk. Nggak bisa. Karena bayangan nggak bisa melukai. Ini yang saya mau kasih tahu. Bayangan itu hanya bayangan. Jadi ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, jangan takut Bapak Ibu. Ini pesannya Daud. Jika ada bayangan, pasti ada cahaya. Karena tanpa cahaya, tidak ada bayangan. Ketika kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, jangan takut. Karena ada cahaya. Setiap kali ada bayangan, pasti ada cahaya. Setiap ada bayangan, pasti ada cahaya. Bayangan tuh kelihatannya gede aja, lebih gede, tapi sebetulnya kosong. Bayangan tuh nggak bisa melukai. Kita nggak bisa ditabrak sama bayangan truk. Jadi jangan takut, Tuhan besertamu. Jadi yang saya mau katakan di sini, kita akan melewati 3 lembah ini dalam hidup kita. Kita akan menghadapi 3 lembah ini. Tapi respon kita itu apa? Respon kita dari asumsi, fakta, atau firman Tuhan, mana yang kita harus ambil? Mana yang menjadi pondasi kita? Itu yang menentukan hidup kita nantinya. Saya undang WL
Sambil menunggu saya kasih bonus. Next. Nah, pertanyaannya kalau bukan di lembah, kita lagi jalan, ini udah selesai firmannya, tapi ini ada bonus sedikit. Kalau kita berjalan dalam lembah, itu tadi yang 3 tadi ya, Bapak Ibu harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi, bagaimana kalau yang kita hadapi adalah tembok? Nah, kalau tembok ini bagaimana? Next. Ini bukan lembah lagi yang kita alami, tapi tembok nih. Kayaknya nggak bisa nih, temboknya gede banget. Lembah sih berani, jalan, nggak ada yang ngalangin. Tapi begitu ada tembok, wah tembok nih gede banget nih. Udahlah, aku nyerah aja. Atau begitu. Next. Pertama kita seperti yang saya tadi bilang, dapat firman-Nya. Ini Yosua nih dapat firman dari Tuhan. Ketahuilah, aku serahkan ke dalam tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya. Yosua dapat firman. Terus next, setelah dapat firman, seperti tadi, dia melakukan. Next, dia melakukan firman-Nya. Lakukan aja. Saya mau notice di sini, perintah Tuhan itu tidak susah. Perintah Tuhan kepada orang buta tadi, disuruh manjat pohon nggak? Enggak. Perintah Tuhan kepada Petrus, disuruh lompat-lompat di air nggak? Enggak. Perintah Tuhan kepada orang buta tadi hanya pergilah basuhlah dirimu di kolam Siloam. Bukan ketika percikan pertama dia harus lari, enggak. Basuh aja kapanpun. Itu bisa dilakukan orang buta? Bisa. Bisa. Perintah Tuhan itu bukan mustahil dilakukan. Ingat. Perintah Tuhan yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang Tuhan kasih ke kita, itu tidak mustahil untuk dilakukan. Tapi itu bisa dilakukan. Perintah Tuhan kepada Petrus bisa dilakukan. Jalan aja gitu. Bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu lakukan aja perintahnya. Ketika dapat firman, kamu tetap teguh, kamu jangan menyerah, ikutin aja. Kamu percaya aja. Kamu percaya aja sama Tuhan. Tapi nggak bisa nih, harus ngutang sana sini nih. Percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Tapi gimana ya gitu. Nah, itu antara 2 pilihan. Ini saya nggak menyarankan apa-apa, kondisi Bapak Ibu berbeda, tapi pegang firman Tuhan. Tuhan bisa menolong dari banyak orang, Tuhan bisa memakai banyak orang untuk menolong kita, banyak situasi Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Nah, kuncinya yang ketiga ini. Next. Kalau kita menghadapi tembok, tiup sangkakala. Apa itu sangkakala? Sangkakala itu terbuat dari tanduk domba. Tanduk domba ini katanya begini, tiuplah sangkakala terus menerus sampai tembok itu roboh. Dia bilang gitu. Bangsa Israel mengelilingi berapa kali tembok Yeriko? Bukan 7, bukan. Bukan, kok 7 sih? Kan yang pertama 6, 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali. Pada hari yang ke-7, berapa kali? 7 kali. Jadi berapa tuh? Ya, 13. Jadi setelah lingkaran yang ke-7, tiup trompet sekencang-kencangnya dan terus-menerus. Terus-menerus. Sampai apa? Sampai temboknya roboh. Meniup sangkakala itu adalah deklarasi. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan firman, perkatakan firman itu. Perkatakan firman itu. Perkatakan firman itu. Aku akan menduduki, waktu saya kerja waktu interview di tempat yang sekarang, itu gedungnya tinggi, gede gitu. Saya kan dari Pontianak, begitu lihat, wah, saya langsung perkatakan. Karena memang dapat firman. Aku akan menduduki tanah yang, setiap tanah yang kupijak akan kududukin. Setiap tanah yang kupijak akan kududukin. Saya langsung gak khawatir waktu itu. Pasti. Setiap tanah yang kupijak, kamu akan mendudukinya. Jadi perkatakan terus firman Tuhan sampai tembok itu roboh. Kalau kita dapat firman, lakukan dan tiup sangkakala sampai temboknya roboh. Deklarasikan firman Tuhan sampai itu terjadi. Temboknya roboh. Mari kita bangkit berdiri semua.
Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang ngalamin apa. Bapak Ibu dalam lembah eskol kah? Lembah kekelaman? Bapak Ibu lagi menghadapi tembok? Yang tahu Bapak Ibu sendiri. Tapi yang saya mau katakan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan lebih tinggi dari fakta yang ada. Lebih tinggi daripada kenyataan. Bapak Ibu bisa menghadapi Goliat. Apa Goliat Bapak Ibu? Apa tembok Yeriko Bapak Ibu? Yang saya mau katakan, Tuhan menyertai. Tuhan akan menolong. Deklarasikan firman Tuhan. Dan saya percaya, tembok yang Bapak Ibu hadapi itu akan roboh. Goliat akan dipenggal kepalanya. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih bahwa kami tahu bahwa kami layak. Kami ada bersama-Mu senantiasa. Dan Kau menyertai kami. Sampai masa tua kami pun Kau menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Tapi kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan cuma-cuma. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang kami dengar akan bekerja dalam hidup kami. Dan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat siang ini. Kami berdoa, aku berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, tembok Yeriko, Goliat, lembah eskol, lembah kekelaman, lembah terbanting, aku berdoa Tuhan Yesus. Beri mereka kelegaan Tuhan, dan beri mereka penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Karena Kau menyertai setiap mereka Tuhan. Buat mereka paham, dan buat mereka mengerti bahwa Engkau selalu menyertai. Kau tidak meninggalkan mereka sekali-kali pun. Sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapak buat hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Mas Andre. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah atau tidak pernah kebetulan dalam kehidupan kita. Amin. Sepanjang bulan ini saya percaya saudara akan dipenuhi, bukan saya katakan bulan waktu-waktu lain tidak. Tapi kita akan dibukakan lebih dalam lagi dalam pengertian mengenai firman Tuhan. Ya, apa yang integritas atau keutuhan firman Tuhan itu, bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu saya rindu saudara sepanjang bulan ini saudara jangan maksudnya apa sih? Saya mau ngomong biar saudara boleh menerima sebanyak mungkin ya firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini akan membangkitkan iman kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan apa? Iman timbul dari apa? Dari mana? Dari apa saudara? Pendengaran. Akan apa? Ada dua kata pendengaran. Iman timbul akan pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya rindu saudara, dua kata dengar di sini dalam bahasa aslinya shema. Shema itu saudara, bukan hanya kita mendengarkan ya secara fisik. Kata yang pertama biar kita mendengarkan secara fisik. Tapi kata yang kedua shema, biarlah itu kita dengarkan dalam hati kita. Amin. Kenapa saudara? Karena kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu dikatakan apa? Iman itu apa saudara? Halo apa saudara? Timbul. Amin. Katakan sama-sama dengan saya timbul. Timbul itu dari mana? Timbul itu dari sana berada. Timbul itu berarti dari dalam. Amin. Timbul itu dari dalam. Timbul dari mana? Dari kedalaman hati kita. Karena firman itu kita sudah terima dan percaya. Dan bukan hanya kita dengar. Tapi kita dengan telinga fisik kita. Tapi kita dengar dengan apa saudara? Kita dengar dengan hati kita. Amin. Ini firman kita dengar, kita mau saudara ya telinga shema kita mendengar dari saudara. Karena shema di sini keluar nama Simon. Itu Simon itu adalah yang pimplan saudara. Saya rindu saudara menerima firman Tuhan ini, alami dan akuilah segala firman Tuhan adalah ya dan amin dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin.
Amin. Kita tidak seperti ilalang yang bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Kan dikatakan di sanalah saudara, ya iman kita timbul. Timbul dari mana? Dari hati kita. Amin. Timbul artinya apa? Setiap saudara hadapi masalah, firman itu timbul dalam hati kita. Saudara tidak akan meledak-ledak, saudara tidak akan salah langkah. Setiap ada pergumulan yang ada kita percaya, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Ada firman dalam ketakutan kita, ada firman itu menguatkan, aku menyertai engkau sayangku. Amin. Untuk itu saya katakan, minggu kemarin saya katakan, yuk taruh hati kita firman Tuhan itu, benih firman Tuhan itu di hati kita. Dan pada waktunya saudara butuhkan, saya percaya firman itu akan timbul dalam diri kita. Amin. Yang membuat kita percaya dan kita akan saudara, ya saya katakan tidak ada nilai itu, tidak ada alat tukar yang kita boleh persembahkan selain daripada iman kita kepada Tuhan. Amin. Alat tukar itu adalah bagaimana kita boleh beriman dan segala apa yang Tuhan janji. Oke, ya saya harap saudara, biar saudara lebih, saya katakan banyak lagi saudara. Ya, bukan banyak lagi, lebih banyak lagi saudara menerima. Dan saya percaya, dengar dengan telingamu, dengar dengan hatimu, tertanam dalam hati kita semuanya. Ya, satu saat saudara akan hadapi suatu pergumulan saudara. Ya, firman itu akan timbul, iman kita akan timbul. Dan inilah menjadi saudara, menjadikan ya firman Tuhan digenapi di atas daripada fakta yang ada. Amin. Firman Tuhan ada di atas realita yang ada. Tidak ada yang lain saudara. Mari kita sama-sama. Amin. Mari kita sama-sama menghidupi firman itu. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Biarlah setiap yang kita hadapi, apa yang timbul? Kekuatan Tuhan yang benar-benar kita semuanya. Amin. Yuk kita bangkit sama-sama berdiri saudara, kita bisa doa. Tutup ibadah kita. Ada pujian lama tadi saya dengar anak GC. Ini tanganku, ini kakiku, ini kakiku. Ada yang tahu lagu ini? Ini tanganku, ini kakiku. Ada kata-katanya, ada di PowerPoint, ada di worship. Amin. Yang kata lain, ya, kalau Tuhan hidup dalam kehidupan kita, ya, sebelum kita saya tutup dengan doa berkat saudara. Katakan, inilah hidup saya Tuhan. Kalau firman itu ada kehidupan kita, tanganmu adalah tangannya Tuhan, kakimu adalah kakinya Tuhan. Amin. Perkataanmu, mulutmu adalah mulutnya Tuhan. Dan saya percaya inilah mengeluarkan kuasa dalam hidup kita. Bukan manusia kita lagi yang berkata-kata, tapi Tuhan yang berkata-kata dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Engkau akan keluar lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa saudara, hadirat Tuhan. Semuanya tutup mata. Tidak ada yang Tuhan rindukan. Tidak ada yang selain, tidak ada yang lain yang Tuhan inginkan.
selain untuk mengasihi, mencintai Engkau. Untuk mengasihi Engkau, untuk menyatakan kasih-Nya kepadamu, untuk menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kau, kehidupan kita semuanya anak-anaknya. Izinkan Tuhan memeluk engkau. Izinkan Tuhan menimpahkan kasih sepenuhnya dalam kehidupanmu. Buka hatimu, bukan hidupmu. Siang indah ini. Kau namakan Allah, izinkan Tuhan memulihkan hidupmu, menyembuhkan engkau. Kau namakan Allah, Tuhan mau menyatakan firman-Nya, kuasa firman-Nya dalam hidupanmu, dalam hidupanku. Buka hatimu, haleluya. Haleluya. Engkau datang pagi hari ini dengan hati yang jujur, Pak. Saya butuh Tuhan. Saya sedang menghadapi pergumulan. Saya sedang berada dalam lembah. Izinkan Tuhan menjamahnya. Saya tidak minta Engkau maju ke depan. Saya hanya minta buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biar tangan yang berlubang paku itu turun menjamah Engkau. Saya mau memberkati Engkau, kata Tuhan. Anakku, saya mau menyembuhkan Engkau. Jangan pernah berjalan sendiri. Jangan pernah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya nama kadar Allah, ya nama kadar Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan injimu hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau sudah menjamah Tuhan. Engkau sudah melepaskan kasih-Mu bagi kami semuanya. Engkau sudah melepaskan semua. Kau pulihkan, kau sembuhkan Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita, tangan kita masing-masing saudara. Saya mau sampaikan saudara, ya, biarlah kita mempersembahkan saudara bukan karena apa-apa, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Saya percaya setiap langkah kehidupan kita ada Roh Kudus yang menuntun kita semuanya. Amin. Di dalam kita memberi persembahan pun, dalam apapun yang kita kerjakan, saudara. Saya percaya pada saat saudara menerima Tuhan dan Juru Selamat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus dia ada hadir di kehidupan kita. Amin. Resident, artinya dia tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Tapi tahu gak saudara, Tuhan bukan hanya mau tinggal dalam engkau, bukan hanya reside, bukan hanya resident dalam hidupanmu, tapi Tuhan mau menjadi presiden dalam hidupanmu. Tuhan mau mengontrol semuanya hidupan kita, saudara. Tuhan mau melemparkan semuanya hidupannya daripada kita semuanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpersembahan Tuhan, pekerjaan utama, membalikan perpuluhan. Apapun yang kami persembahkan kami tahu Tuhan, karena Kau terlebih dahulu memberkati kami semuanya. Kami memberkati, memberi ini Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan mampu untuk mengembalikan apa yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan, terlalu banyak yang sudah Kau perbuat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ini semuanya boleh kami kembalikan dan Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau sudah memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan menyinari kita dan wajahnya, memberikan kasih karunia tanpa batas. Menghadapkan wajahnya bagi kita semuanya, berikan shalom, damai, sejahtera bagi semua yang kita kasih, yang kita sayangi. Berikan keberhasilan apa yang kita kerjakan, mata pencarian, pendidikan, sekolah, usaha, keluarga, bisnis kita, kesehatan kita. Semuanya Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita semua segala macam mara bahaya. Menjauhkan kita semua segala macam intimidasi, kuasa kegelapan, sakit penyakit, segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19. Sakit penyakit dalam bentuk apapun, semuanya Tuhan Yesus datang di atas kayu salib. Bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus. Semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kursi intim yang manis Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Amin.